Berubah pikiran, MU putuskan batal rekrut bek kiri. Ada kabar baru datang dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan batal merekrut bek kiri baru dalam waktu dekat ini. Seperti yang sudah diketahui, MU kembali bermasalah di sektor kiri pertahanan mereka. Kedua bek mereka, Luke Shaw dan Tyrell Malacia mengalami cedera di awal musim 2024-2025 ini. Situasi ini membuat Erik ten Hag resah. Sang pelatih dikabarkan mengagendakan untuk merekrut bek kiri baru di musim panas ini. The Athletic melaporkan bahwa MU kini mengubah rencana mereka. Setan Merah dilaporkan tidak jadi merekrut bek kiri baru di musim panas ini. Menurut laporan itu, alasan mengapa MU tidak merekrut bek kiri baru, karena saat ini opsi pelapis di tim mereka memadai. Mereka punya Lisandro Martinez, Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui yang bisa dimainkan sebagai bek kiri. Selain itu mereka juga punya bek kiri muda potensial pada diri Harry Amas. Tidak hanya itu, Luke Shaw juga cederanya tidak parah dan bisa lekas kembali. Tyrell Malacia juga akan segera menyusul, jadi manajemen MU merasa belum perlu untuk membeli bek kiri baru. Alasan lain mengapa MU tidak membeli bek kiri baru, karena mereka punya prioritas lain di sisa bursa transfer kali ini. Erik ten Hag mendambakan gelandang bertahan baru. Ia menilai gelandang bertahan ini sangat dibutuhkan, karena Casemiro saat ini performanya mulai menurun dan rentan mengalami cedera. Jadi ia ingin memfokuskan sisa dana transfer yang mereka miliki, untuk membeli gelandang bertahan tersebut. Manuver gila Napoli usai kalah 0-3 dari Hellas Verona, siap beli 3 pemain, semua bernuansa MU. Kekalahan dari Hellas Verona membuat Napoli berkaca. Mereka sadar bahwa skuad yang dimiliki tidak cukup kompetitif. Il Partenopei langsung mengincar 3 pemain untuk dibeli. Napoli memulai musim 2024-2025 dengan nada optimis. Sebab, mereka merekrut Antonio Conte sebagai pelatih. Conte datang dengan berbagai reputasi positifnya, kecuali saat melatih Tottenham. Namun, hasil pada laga pekan pertama Serie A jadi tamparan keras bagi klub asal kota Naples itu. Napoli menderita kekalahan dengan skor mencolok, yakni 3-0 di kandang Hellas Verona. Napoli tak ingin terus terpuruk dan segera memperbaiki diri. 3 pemain, yang punya nuansa Manchester United, akan didatangkan. Conte menginginkan tambahan pemain di lini tengah. Napoli bergerak dan mendekati 2 pemain sekaligus, Sofyan Amrabat dan Scott McTominay. Amrabat bermain untuk MU pada 2023-2024 lalu. Dengan status pinjaman dari Fiorentina, dia tersedia di bursa transfer, karena Fiorentina tidak memasukkan namanya dalam rencana musim 2024-2025. Sementara, McTominay bakal tergusur jika MU mendatangkan Manuel Ugarte dari PSG. MU siap melepas pemain asal Skotlandia itu, jika mendapat tawaran dengan 30 juta euro. Satu lagi pemain yang masuk dalam daftar beli Napoli adalah Romelu Lukaku. Ex-pemain MU itu dijual Chelsea. Dia tidak ada dalam rencana klub. Namun, sebelum membeli Lukaku, Napoli harus menjual Victor Osimhen lebih dulu. Matthijs de Ligt, jimat keberuntungan baru Manchester United. Mantan pemain Manchester United, Dimitar Berbatov menyampaikan keputusan Manchester United merekrut Matthijs de Ligt. Ia berharap United mendapatkan tuah dari sang bek. De Ligt merupakan pemain terbaru yang datangkan Manchester United. Setan Merah membayar harga yang cukup mahal untuk memboyongnya dari Bayern Munchen. Banyak yang menilai, bek timnas Belanda itu bakal jadi bek utama Setan Merah di musim ini. Ia yakin akan menjadi tandem Lisandro Martinez di jantung pertahanan Setan Merah. Berbatov berharap sang bek bisa memberikan dampak positif bagi Setan Merah. Ya, dia bisa membuat lini pertahanan United menjadi lebih kuat, buka Berbatov Footbin. Berbatov meyakini bahwa De Ligt tidak akan mengalami masalah dalam proses adaptasinya di Manchester United. Ia menilai sang bek sudah lama mengenal Erik ten Hag, sehingga ia tahu benar gaya bermain seperti apa yang diinginkan ten Hag dari dirinya. Tentu saja ten Hag mengenalnya dengan baik. Mereka bersama di Ajax jadi dia tahu apa yang diinginkan sang pelatih, sambung Berbatov. Lebih lanjut, Berbatov menyebut bahwa De Ligt punya tuah yang positif.
di setiap klub yang ia perkuat selalu menjadi juara di liga masing-masing, jadi ia berharap hal yang sama terjadi di MU. Setelah dari Ajax, dia pindah ke Juventus dan Bayern Munchen. Keputusannya pindah-pindah klub itu mungkin jadi kontroversi bagi sebagian pihak, sambung Berbatov. Namun kita harus melihat, bahwa setiap tim yang ia perkuat selalu menjadi juara. Saya harap itu menjadi karma yang positif, dan ia bisa menghadirkannya di United. Tutupnya, De Ligt berpotensi memulai debutnya bersama Manchester United di akhir pekan ini. Manchester United akan bertandang ke markas Brighton, di pertandingan pekan kedua EPL 2024/2025 pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024, malam nanti. Lebih tajam lagi, Rasmus Højlund serap ilmu dari Ruud van Nistelrooy. Dimitar Berbatov menilai, Rasmus Højlund masih belum cukup untuk menjadi striker utama Manchester United. Oleh karena itu, ia meminta Højlund untuk meningkatkan ketajamannya. Højlund bergabung dengan Manchester United pada musim lalu. Striker asal Denmark tersebut dibeli Setan Merah dari Atalanta dengan harga yang tidak murah. Højlund awalnya sempat kesulitan mencetak gol di Old Trafford, namun pelan-pelan Højlund akhirnya bisa memberikan gol untuk Setan Merah. Sebanyak 16 gol berhasil ditorehkan Højlund pada musim pertama di Manchester United. Ia juga membuat 2 assist bagi MU. Berbatov meminta Højlund untuk meningkatkan ketajamannya. Berbatov sangat yakin, Højlund masih bisa lebih baik lagi dari musim kemarin. Rasio gol Højlund harus ditingkatkan. Ia harus lebih baik dan saya pikir ia bisa lebih baik lagi. Ia bisa lebih baik lagi, tetapi itu semua tergantung pada tingkat konsentrasinya. Menjaga tingkat konsentrasinya tetap tinggi di semua pertandingan, karena ia memiliki peluang mencetak gol yang bagus tetapi tidak berhasil. Ruud van Nistelrooy kembali ke Manchester United sebagai salah satu asisten Erik ten Hag. Berbatov meminta Højlund untuk banyak belajar dari ex-bomber timnas Belanda tersebut. Jadi, inilah saatnya ia harus bekerja lebih keras, yang tidak akan mudah, tetapi akan bermanfaat, apalagi sekarang United memiliki Ruud van Nistelrooy di tim pelatih, lanjutnya. Jadi, jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, dari salah satu pemain terbaik yang dulu mencetak gol untuk bersenang-senang, Anda hanya membuang-buang waktu. Bicaralah dengan Ruud, ajukan pertanyaan, kunjungi rumahnya jika perlu, hormati dia, dengarkan dia, belajarlah, ajukan pertanyaan, dan cobalah untuk menambahkannya ke dalam permainan Anda, sambung Berbatov.